Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masuk di semester 2 ya, udah kelas 12 harus lebih semangat belajarnya ya kan. Jalan masih panjang. Nah, baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi peluang binomial, yaitu pada sub materinya konsep variabel acak ya. Baik, di sini distribusi peluang binomial ya. Yang pertama yang harus dipelajari konsepnya yaitu tentang variabel acak. Konsep variabel acak harus paham terlebih dahulu. Kemudian yang kedua nanti adalah distribusi peluang variabel acak. Yang ketiga adalah fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Yang keempat adalah variabel acak binomial dan distribusi peluang binomial. Yang terakhir menggunakan rumus peluang binomial. Jadi ada 5 konsep yang harus dipelajari. Untuk yang pertemuan kali ini akan membahas tentang konsep variabel acak terlebih dahulu ya. Ya, ini adalah 5 pilarnya. Oke, baik. Coba kita lihat apa persepsinya. Kenapa sih kita harus belajar peluang binomial ya? Nah, di sini misal ada kasus ya. Ada seorang ibu yang melahirkan 3 orang anak. Dapatkah kalian menghitung peluang kedua anaknya adalah laki-laki? Nah, ini bisa menggunakan konsep tadi peluang ya. Oke. Nah, kita masuk ke konsep besarnya. Baik, konsep yang pertama, konsep variabel acak ya, yaitu apa? Variabel acak adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel percobaan ya. Jadi tergantung ruang sampel percobaannya. Kemudian yang kedua, variabel acak dinyatakan dalam huruf besar. Notasinya yaitu huruf besar, X besar, Y besar, atau Z gitu ya. Kemudian yang ketiga, nilai variabel acak itu tidak tunggal ya. Nah, ini adalah konsep variabel acak. Ada 3 ya. Jadi variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampelnya, kemudian notasinya itu adalah huruf kapital, kemudian nilai variabel acaknya itu adalah tidak tunggal. Baik. Variabel acak sendiri ada 2, yaitu variabel acak diskrit dan kontinu. Nah, bedanya apa? Diskrit itu adalah berhingga, kalau kontinu itu tak berhingga. Gitu. Tapi yang kita pelajari di sini adalah diskrit. Gitu ya. Nah, variabel acak X. Tadi ada kasus, misal seorang ibu melahirkan 3 anak. Peluangnya berapa jika 2 anak adalah laki-laki? Nah, variabel acak dimisalkan dengan X besar, notasi X besar ya. Pada peristiwa seorang ibu melahirkan 3 anak, kesempatan memiliki anak laki-laki atau perempuan diperoleh dengan ruang sampelnya. Jadi secara umum ruang sampelnya jika memiliki 3 anak berarti bisa jadi laki-laki semua, LLL, kemudian LLP, laki-laki perempuan, kemudian LPL ya, BLL, PPL, PLP, LPP, yang terakhir 3 perempuan, PPP. Berarti artinya apa? Ruang sampel di sini, banyaknya ruang sampel adalah ada 8. Kemungkinannya laki-laki atau perempuan. Berarti artinya 2 pangkat 3. 3 karena lahirnya tadi 3 anak ya. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ruang sampelnya ada 8. Atau dinotasikan ruang sampel itu adalah S. Nah, sekarang tadi X adalah banyaknya anak laki-laki yang lahir. Artinya apa? X-nya itu adalah banyak anak laki-laki yang lahir pada peristiwa lahirnya 3 anak. Berarti bisa jadi X-nya sama dengan 0. Artinya apa? Yang lahir adalah semua perempuan. X sama dengan 1 berarti yang lahir adalah 1 anak laki-laki, 2 perempuan. Berarti LPP, PLP atau PPL. Kemudian X sama dengan 2 itu artinya apa? Yang lahir 2 anak laki-laki. Maka LLP, LPL atau PLL. Kemudian X sama dengan 3 berarti yang lahir semuanya laki-laki. LLL. Itu ya, jadi X itu adalah banyaknya anak laki-laki yang lahir. Jadi X itu adalah variabel acak diskrit ya, dimana nilainya tidak tunggal, yaitu ada 4, 0, 1, 2, 3. Dimana 0 sampai 3 itu anggotanya adalah pada ruang sampel titik sampel semua. Seperti itu ya, paham ya? Jadi diskrit itu berhingga. Jadi diskrit, variabel acak diskrit itu maksudnya variabel acak yang nilainya berhingga yang berupa bilangan bulat. Gampangannya seperti itu.
Oke. Nah, untuk menentukan tadi bisa menggunakan diagram pohon. Kalian bisa melihat jika anak pertama tadi laki-laki atau perempuan, kemungkinan yang pertama yaitu bisa kalian lihat di sini ya. Yang kemungkinan pertama laki-laki atau perempuan, anak yang kedua berarti laki-laki atau perempuan, anak yang ketiga juga seperti ini. Nah, artinya apa? Kemungkinan yang pertama bisa laki-laki, laki-laki, laki-laki ya. Kemungkinan yang kedua laki-laki, laki-laki, perempuan, LLP. Kemungkinan yang ketiga LPL ya. Kemungkinan yang keempat LPP. Kemungkinan yang kelima PLL. Kemungkinan yang keenam PLP. Kemungkinan yang ketujuh PPL. Kemungkinan yang terakhir PPP. Nah, bisa dibuat diagram pohon, tapi kalau diagram pohon lama ya. Yang hanya ilustrasi mudahnya saja. Baik. Nah, sekarang bagaimana menentukan peluang kejadian lahir 2 anak laki-laki dari kelahiran 3 anak tadi? Nah, ruang sampelnya sudah ditentukan, yaitu ada 8 ya. LLL, LLP, LPL, PLL ya, PPL, PLP, LPP dan PPP. NS-nya, NS itu adalah banyaknya titik sampel ruang sampelnya, yaitu ada 8. Nah, kejadian K adalah kejadian yang diinginkan yang akan dihitung, yaitu K adalah bagian dari ruang sampel di mana K adalah kejadian melahirkan 2 anak laki-laki. Nah, dari ruang sampel itu yang 2L sama 1P itu ada berapa? Ada 3, yaitu LLP, LPL dan PLL. Jadi NK-nya sama dengan 3. Paham ya? Jadi K itu pasti bagian dari ruang sampelnya. Jadi NK sama dengan 3. Nah, menghitung peluangnya masih ingat ya? Yaitu peluang kejadian K itu banyaknya kejadian K, NK dibagi banyaknya titik sampelnya NS, yaitu 3, NK-nya 3, kemudian NS-nya tadi semua 8. Jadi peluangnya ibu tersebut melahirkan 2 bayi laki-laki dari 3 anak, yaitu 3/8. Nah, ini ada konsep lagi, variabel acak diskrit atau kontinu, ya kan? Apa sih pengertiannya? Variabel sendiri adalah sesuatu yang memiliki nilai tidak tunggal. Contohnya misal bilangan prima kurang dari 20. Jadi ada 2, 3, 5 dan seterusnya, tidak tunggal. Jadi variabel itu adalah peubah, ya kan? Paham ya? Kemudian variabel diskrit, ya, variabel diskrit di sini adalah variabel yang memiliki nilai berhingga. Ya. Jadi bisa terhitung berhingga itu. Contohnya sama, bilangan prima kurang dari 20, bisa dihitung. Kemudian ada variabel kontinu, kebalikan dari diskrit, variabel yang memiliki nilai tidak berhingga. Misal bilangan prima lebih dari 20, banyak sekali ya. Nah, berarti tidak berhingga, uncountable, jadi tidak bisa terhitung. Kemudian yang keempat, variabel acak. Variabel acak sendiri adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam ruangan sampelnya dalam suatu percobaan. Nah, ingat variabel acak tadi notasinya harus huruf kapital, yaitu X, Y, atau Z. Ya. Jadi nilainya itu ditentukan dari ruangan sampel, itu namanya variabel acak. Atau acak itu random, variabel random. Kemudian ruang sampel sendiri adalah semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Misal dadu yang dilempar, maka ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, konsep dasarnya lagi, ruang sampel diskrit berarti ruang sampel yang memiliki titik sampel yang berhingga. Misal pelemparan koin 4 kali, ya kan? Bisa angka gambar tadi, gambar angka dan seterusnya. Jadi berhingga bisa dihitung. Kemudian ruang sampel diskrit itu adalah ruang sampel yang memiliki titik sampel yang tak berhingga. Nah, ini kontinu ya. Kemudian variabel acak diskrit itu adalah variabel acak yang ruang sampelnya dihitung dari nilai bilangan bulat. Jadi variabel acak diskrit ini adalah variabel bilangan bulat. Kemudian variabel acak sendiri adalah variabel acak dalam ruang sampel kontinu. Nah, distribusi peluang variabel acak diskrit adalah suatu cara untuk menentukan nilai peluangnya. Fx sama dengan P, X sama dengan X besar sama dengan X kecil. Baik, terima kasih. Itu saja yang dari Bu Lina. Semoga apa yang Bu Lina sampaikan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.